saya mau minta waktu ini sebentar sama Ibu Rika bisa ya? Iya, bisa. Alhamdulillah. Nah, Bu Rika kebetulan kurang lebih saya sekitar 6 bulan terakhir nih mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Kuningan. Nah, berkenaan di modul 2.3 kami diminta untuk meminta bantuan online sejarah dan saya meminta bantuan Bu Rika ya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Tentunya sebelumnya dilaksanakan coaching. Apakah Bu Rika berkenan membantu saya? Insya Allah berkenan. Alhamdulillah. Nah, nanti tentunya ada kegiatan pra, observasi sampai kelas, dan yang terakhir adalah pasca. Semua kegiatan tersebut nanti akan kami rekam karena sebagai bukti dan nanti kami akan upload di podcast. Apakah boleh? Boleh. Terima kasih ya sebelumnya ya Bu Rika ya. Bu Rika cantik ya. Terima kasih Bu, Ibu juga. Oke, ini Bu Rika nanti ingin melaksanakan pembelajarannya itu di kelas berapa? Di kelas 2. Di kelas 2 ya. Oke, tepatnya di kelas 2. 2. Di pembelajaran tersebut nanti muatan pembelajaran apa yang ingin disampaikan? Muatan PKN dan juga matematik. Nah, pada saat pembelajaran tersebut tentunya ada ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu. Tujuan pembelajarannya yang pertama dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kegiatan dan karakteristik siswa. Ya. Setelah itu dengan menonton video, siswa mampu menyebutkan perbedaan keagamaan di rumah dan di sekolah. Setelah itu dilanjutkan dengan menonton video lagi, siswa mampu membuat atau menggambar bangun datar pecahan. Selanjutnya siswa akan berdiskusi. Di situ tujuan pembelajarannya siswa mampu melaksanakan pecahan dengan menggunakan benda yang Seperti itu ya. Nanti ada tadi PPKN dengan matematika. Nah, tadi tujuan belajarnya sudah disebutkan ya. Nanti saya tekankan tadi ada mengamati gambar, juga ada dan video, juga ada juga diskusi. Dalam pembelajaran di kelas, mereka tentunya tahu ya karakteristik ataupun kemampuan daripada peserta didik mereka ini ataupun Bu Rika nih, maaf ya, itu sama atau berbeda? tentunya berbeda. Oh berbeda. Nah, cara untuk mengatasi kemampuan murid yang berbeda tersebut bagaimana? Trik yang Bu Rika lakukan? Caranya dengan melakukan pembelajaran yang mampu mengakomodir siswa secara heterogen dan terintegrasi, pengelolaan emosional dari juga sosial. Iya, jadi diakomodir ya. Nah, cara mengakomodirnya itu yang berbeda tersebut dengan bagaimana? Ya, dengan menerapkan pembelajaran yang tadi seperti yang saya sebutkan di awal itu ada saya sebutkan nanti siswa membaca teks, video, mengamati gambar, dan juga berdiskusi. Seperti itu ya, dari ada gambar, ada video, itu caranya ya. Jadi multimedia digunakan ya di situ ya. Oke, bagus sekali. Kalau yang untuk mengakomodir yang sosial emosional tadi bagaimana caranya? Sosial emosionalnya Dengan menggunakan apa seperti ini? Caranya? menggunakan ini Bu, mindfulness. Kemudian siswa bisa berdiskusi Yang berpikir ya. ya, nanti kerjasama siswa, interaksi sosialnya. Oh, seperti itu. Oke. Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi yang banyak sekali ya, area pengembangan nih yang ingin Mbak Rika atau Bu Rika capai itu apa? Saya harapkan siswa mampu belajar yang lebih kreatif. Yang kreatif ya tentunya ya. Dan juga karena ada tadi mindfulness itu mampu pengelolaan emosionalnya tadi ya. Tentunya kalau mungkin tujuan akhir lagi selain belajar, pengelolaan apalagi penting. Membuat siswa bahagia. Oh, membuat siswa bahagia. Jadi kreatif dan bahagia. Iya. Oke, tepat sekali. Nah, yang terakhir Mbak, strategi yang dilakukan di pembelajaran nanti ya menumbuhkan siswa yang lebih kreatif, namun tetap bahagia dan tujuan pembelajaran tercapai. Itu apa ya?
Bu Rika? Strateginya dengan menggunakan media PowerPoint yang di dalamnya berisi materi, ada juga video, gambar, kemudian ada mindfulness, kemudian ada ice breaking juga. Wow, ada sedikitnya ini. Kadang ini ya yang membuat lain gitu. Apa tujuan ice breaking nih, Bu? Ice breaking siswa kan tadi udah belajar ibu, Iya. jadi mungkin udah capek belajar, jadi kita bangkitkan semangatnya lagi dengan ice breaking. Oh begitu ya, jadi lebih semangat lagi, enjoy, bahagia gitu ya. Wah, sepertinya dari kegiatan tadi akan dilakukan pembelajaran Bu Rika nanti ya, menarik bagi saya. Misalnya sudah tidak sabaran untuk melaksanakan observasi juga Ibu Rika juga sendiri ya. Jadi besok insya Allah kita laksanakan, dan berjalan dengan lancar, tujuan tercapai, terus strategi maupun area pengembangan yang akan dicapai juga tercapai juga. Sukses selalu ya Bu Rika ya. Terima kasih atas waktunya dan Sama-sama, Bu. kesediaan membantu tugas saya. Terima kasih Bu Rika. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, masuk semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya dipimpin oleh Naim. Ya, kita mulai berdoa. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelajaran ketiga, tema 1, tema 2. Apa yang kita pelajari kemarin? Membaca. Apalagi kemarin? Bacaan 1/2.
boleh memejamkan. Anggap kalian sedang berada di dalam Tuhan. Suasana yang sepi, sunyi, dan nyaman. Saat mendengarkan suara ini, pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Rasakan suasananya seperti berada di alam terbuka. Tenang, sejuk, dan nyaman. Buka matanya. Apa yang kalian rasakan mendengarkan suara itu? Terasa kayak di hutan beneran. Apakah pikirannya menjadi lebih tenang? Pikirannya sudah tenang, sudah siap untuk belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa mengetahui kegiatan keagamaan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan Ayo Beraktivitas, siswa mampu memahami keberagaman karakteristik siswa sesuai dengan kegiatan keagamaannya di rumah. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu memahami pecahan dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu mengerjakan latihan soal pecahan dengan tepat. Sekarang, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Pertama, tepat waktu. Setuju tidak pembelajaran hari ini kita selesaikan tepat waktu? Yang kedua, jika mau izin atau mengajukan pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Angkat tangan. Oke. Yang ketiga, saat berdiskusi, apa yang harus kalian lakukan? Bersama. Tidak ada yang bermain atau tidak ikut mengerjakan. Yang keempat, jangan lupa untuk
pembacaan materinya. Lihat di depan. Hampir setiap malam, Siti dan Andi bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib bersama. Setelah sholat, Siti dan Andi belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Andi belajar. Ibu mengajar Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajar Andi mengerjakan tugas sekolah. Apa yang dilakukan oleh Siti dan keluarga? Mengaji bersama. Itu berarti Siti beragama Islam. Gambar yang kedua, Edo bersama keluarganya beribadah bersama di gereja. Itu berarti Edo Katolik. Gambar yang ketiga, apa yang dilakukan Benny dan keluarga? Ibadah bersama di gereja. Itu berarti Benny beragama Kristen. Selanjutnya, apa yang dilakukan Dayu bersama keluarga? Ibadah di pura. Itu berarti Dayu wudhu. Selanjutnya, apa yang dilakukan Lina bersama keluarga? Beribadah di wihara. Itu berarti Lina beragama Buddha. Selanjutnya, apa yang dilakukan Rani bersama keluarga? Ibadah di kelenteng. Itu berarti Rani beragama Berdasarkan gambar yang sudah kalian amati tadi, tulislah kegiatan keagamaan Siti dan teman-temannya. Apa yang dilakukan Siti tadi? Mengaji bersama keluarga. Ya, benar. Apa yang dilakukan Benny? Beribadah bersama di gereja. Apa yang dilakukan Edo? Beribadah bersama di gereja. Apa yang dilakukan Dayu? Beribadah bersama di pura. Apa yang dilakukan Lani? Beribadah bersama di benar. Apa yang dilakukan oleh Lina? Beribadah bersama di kelenteng. Setelah beribadah, Siti, Benny, Edo, Dayu, Lani, dan Lina berkumpul bersama keluarganya. Biasanya saat berkumpul bersama keluarga, apa yang mereka lakukan? Bercerita. Nah, sambil bercerita, biasanya enaknya sambil ngapain ya? Sambil makan kue, ya.
tidak benar. Sama seperti yang dilakukan oleh Siti. Siti mau makan kue. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Mari kita lihat. Ya, ini ya anak-anak. Satu kue ya dibagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Sama besar anak-anak. Jadi setiap bagiannya berapa ya kira-kira? Nah, ini satu kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar sehingga setiap bagiannya merupakan 1/4 ya. Ini potongan yang pertama 1/4, lalu potongan yang kedua juga merupakan 1/4, dan potongan yang ketiga 1/4, dan juga potongan yang keempat juga merupakan 1/4 bagian. Ya, 1/4 ditulis 1/4 seperti ini ya anak-anak. Dibaca 1/4 atau 1/4. Ingat, satu bagian utuh dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar disebut 1/4. Tetapi jika potongannya tidak sama besar bukan merupakan 1/4. Anak-anak harus ingat ya, seperti yang lalu kita sudah belajar pecahan setengah. Jadi satu bagian dipotong menjadi 2 sama besar. Nah, setiap bagiannya menjadi setengah. Lalu untuk pecahan sepertiga ya, satu bagian utuh dipotong menjadi 3 bagian sama besar sehingga setiap bagiannya merupakan sepertiga. Lalu sekarang kita mempelajari pecahan 1/4. Jadi ada satu bagian utuh dipotong menjadi 4 bagian sama besar ya, sehingga setiap bagiannya disebut 1/4. Jika satu kue dipotong menjadi 4 bagian disebut dengan 1/4. Jadi setiap potong kue itu disebut 1/4 bagian atau 1/4. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan digunakan untuk mendapatkan bagian-bagian benda yang telah dipotong menjadi beberapa bagian yang sama. Ada dapat memahaminya cerita baik ya. Ani baru saja membagi satu donat. Saat sampai di rumah, Edo adik Ani meminta donat itu. Agar Edo dan Ani sama-sama mendapatkan donat, maka donat itu dipotong menjadi 2 bagian sama besar seperti ini. Artinya Edo mendapatkan setengah bagian dan Lani mendapatkan setengah bagian juga. Setengah itu disebut juga 1/2. Kenapa 1/2? Karena Edo dan Ani masing-masing mendapatkan 1 potong donat dari yang awalnya adalah 2 potong donat. Jadi Edo mendapatkan 1/2 bagian dan Ani mendapatkan 1/2 bagian. Bagaimana jika Ani memotong donatnya menjadi seperti ini? Apakah ini bisa disebut setengah? Tidak, karena donat tidak dipotong sama besar. Cerita kedua. Ibu baru saja membuat puding. Ibu akan membagikannya pada 3 orang. Ibu, Ani, dan Edo. Lalu ibu memotongnya menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan disebut 1/3 bagian. Jadi 1/3 bagian untuk ibu, 1/3 bagian untuk Ani, dan 1/3 bagian untuk Edo. Cerita ketiga. Ayah baru saja pulang dan membawa oleh-oleh pizza.
Pizza akan dibagikan kepada 4 orang. Ayah, ibu, adik, dan ibu. Bangun. Jadi, ibu memotong pizza menjadi 4 bagian. Ayah mendapatkan 1/4 bagian, ibu mendapatkan 1/4 bagian, Adi mendapatkan 1/4 bagian, dan Edo mendapatkan 1/4 bagian. Nah, setelah menyimak 3 cerita, sekarang perhatikanlah 3 lagu data ini. Menunjukkan pecahan batasan dari setiap bagian yang ditaksir atau diwarnai. Pada lingkaran yang pertama, ada berapa bagian yang diwarnai? 1. Dan ada berapa bagian keseluruhannya? 1, 2. Maka dinyatakan dengan pecahan 1/2. Lingkaran kedua, ada berapa bagian yang diwarnai? 1. Dan ada berapa bagian keseluruhannya? 1, 2, 3. Maka dinyatakan dengan pecahan 1/3. Bangun data yang ketiga, ada berapa bagian yang diwarnai? 1. Dan ada berapa bagian dari keseluruhannya? 4. Maka dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan soal tentang pecahan yang sudah diberikan guru. Selamat mengerjakan. Halo, anak-anak. Sudah paham dengan video itu? Apakah kalian sudah paham materi pecahan? Nah, seperti gambar donat tadi, satu donat utuh ketika dibagi 2 menjadi 1/2. Jika satu donat utuh dibagi dengan cara seperti ini, apakah bisa disebut 1/2? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, karena potongan donatnya tidak sama rata. Kalau puding yang tadi dibagi 3, ini disebut dengan 1/3. Jika puding tadi dibagi dengan cara seperti ini, apakah bisa disebut dengan 1/3? Tidak. Kenapa tidak bisa disebut 1/3? Karena setiap potongannya tidak sama besar. Artinya, ketika satu donat dibagi 2, itu bisa disebut dengan 1/2 jika setiap potongannya sama besar. Sekarang ibu punya soal.
Jangan digunting dulu, dengarkan instruksi dari guru. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan kertas origami yang sudah diberikan? Ya. Itu kalian pilih warna bagian yang satu yang seharusnya dikasir. Untuk 3 bagian lainnya pilih warna yang lain. Jadi satu kertas dipotong 1 bagian, yang satu lagi dipotong 3 bagian. Kalian tempelkan di belakang lembaran tugas yang ibu berikan. Tempelkan di belakang sini ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Oke? Yang guntingnya boleh berdua. Hati-hati guntingnya, jangan sampai tergunting bagian yang lainnya. Jika ada yang mau pensil warna, mau diwarnai juga boleh. Sini. Berarti satu bagian berwarna yang boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok saja. Yang lain tolong didengarkan. Boleh maju semua. Sudah? Baca dulu perintah soalnya. Dengarkan yang lainnya, dengarkan.
Nah, kelompok 1 mau menggunakan apa? Kertas origami. Oke, boleh. Coba diperlihatkan gambarnya ke teman-temannya. Ya. Itu disebut dengan seperempat. Kenapa seperempat? 4 bagian yang sama besar. Mana satu bagian yang berbeda? Itu disebut dengan 1 bagian itu disebut dengan 4. Ya, benar. Tepuk tangan buat teman kelompok 1. Ya, silakan duduk. Nah, kelompok mana lagi yang sudah selesai? Nih ya, kelompok Zaki. Kami dari kelompok 5 Ini ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. baca soalnya. Hasillah seperempat bagian dari gambar berikut. Boleh menggunakan pewarna, kertas origami, atau bermain peran. Kelompok kami Kelompok kami memilih bermain peran. ini adalah gambar bangun datar, balon datar, jajar, 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 genjang. jajar Tunjukkan ke kawannya. jajar genjang. Iya. Kemudian ini merupakan 1 bagian. Akan dibagi menjadi 4 bagian. 1 per 1/4. 1/2. 2/4. 3/4. 4/4. 1/4 maju. 1 sebutkan 1. 1/4. Nah, ini Rehana. Bilang, Rehana disebut dengan 1/4 dari bangunan jajar genjang. Nah, sekian dari kelompok. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Ada yang mau bertanya? Apa itu gajah? Apa yang mau ditanyakan? Jajar genjang. Nah, jajar genjang bentuknya seperti gambar yang ada di buku halaman 42 nomor 6. Ya, dia berbentuk persegi namun agak sedikit miring. Itu disebut dengan bangun jajar genjang. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai pecahan 1/4?
Ya, itu merupakan satu bagian yang disebut 1/4. Nah, sekarang hasil karya kalian yang tadi boleh ditempelkan di papan tulis. Pilih setiap satu kelompok pilih satu orang yang akan menempel ke depan. Itu Habibie karena Habibie gampang buatnya. Oke, mulai dari kelompok 1. Tadi dulu. Jangan terlalu dekat. Kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Akram jangan dekat. Jangan apa-apa. Nah, inilah hasil karya teman-teman kalian. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, capek nggak ngerjain tugasnya? Boleh berdiri. Ya, berdiri cari posisi yang enak untuk bergerak. Kamesha, ayo berdiri. Cari posisi yang enak untuk bergerak. Oke, sudah? 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 Ya, perhatikan ke depan. Kita joget-joget dulu. Ikuti gerakan yang ada di depan. Oke?
Setelah kalian memahami pecahan 1 per 4,
Yang perempuan bagi apa? Di rumah 1/4. Membantu ibu memotong memotong kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Membantu ibu memotong semangka menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, itu bisa kalian lakukan di rumah. Misalnya nanti sore ada yang beli semangka, boleh semangkanya dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, besok kita akan bertemu kembali untuk membahas materi selanjutnya. Selanjutnya pembelajaran berapa? Ya, pembelajaran kelima. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Umi Kasana. Saya bertugas di SDN 51 Semeru. Di sini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik yang kami merupakan modul 2.3, yaitu di bawah bimbingan Ibu Siti Anissa selaku fasilitator dan juga beliau pengajar kami Iin Solo. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapatkan mitra yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Rika Kifliana Prafikon SPG. Nah, bagaimana Ibu Rika hari ini? Apakah sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Suasana hatinya bagaimana? Insya Allah Senang, terpancar dari wajahnya ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kami akan melaksanakan pasca observasi ya pada Ibu Rika yang kebetulan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pra maupun observasi yang sudah lalu kita laksanakan. Kegiatan ini nanti akan dilakukan sebagai tugas kami. Apakah berkenan Ibu Rika? Berkenan. Terima kasih sebelumnya. Oke. Ibu Rika, kalau saya mengamati yang kegiatan proses pembelajaran kemarin yang sudah Ibu laksanakan dan saya observasi berjalan dengan lancar, murid termotivasi, terus ada juga aktif muridnya ya di sini. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya. Oke. Nah, yang pertama pembelajaran yang sudah Ibu Rika laksanakan kemarin, apa tujuannya sebenarnya sudah tercapai ya? Apakah menurut Ibu Rika tujuan belajarnya sudah tercapai? Insya Allah sudah. Sudah tercover ya, alhamdulillah saya lihat pun seperti itu. Nah, dari proses itu ada nggak ditemui kendala ataupun hambatan yang Ibu Rika temui saat proses pembelajaran? Kalau untuk kendala dan hambatannya tentu pasti ada ya. Kalau untuk pelaksanaan kemarin di kelas saya kan jumlah siswanya ramai. Iya, berapa itu juga? Ya, Itu jumlahnya ada 26 siswa. Kecil-kecil tas 2 ya? Iya, dengan karakter yang berbeda-beda juga. Jadi itu memberikan tantangan tersendiri untuk saya. Kemudian kemarin saya menggunakan video pembelajaran. Jadi yang namanya media audiovisual kadang-kadang adalah kendala teknis yang tidak terduga. Iya. Dan satu lagi itu ada di kelas saya kemarin ada masih ditemukan beberapa siswa yang sibuk sendiri. Ya, main misalnya
belajar. heboh Mungkin. sendiri dia Iya, lihat video heboh. pembelajarannya. Karena asik melihat video. Oke. Nah, menurut Ibu Rika nih, pembelajaran dilaksanakan walaupun kita menemui hambatan ataupun kendala tadi, menjadi apakah sudah puas pembelajaran sudah dilaksanakan tersebut? Sebagai manusia nih Bu, tentunya pasti ada rasa tidak puas dengan hasil yang kemarin. Jadi untuk kedepannya saya berharap bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik daripada yang kemarin, lebih aktif, lebih kreatif, dan tentunya bahagia. Bahagia itu anak-anak tuh harapannya kita juga sudah bahagia, tepat sekali. Nah, hari ini mudah-mudahan bincang-bincang kita nanti ini seriusan ya, serius, santai, tapi sukses gitu ya. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan tentunya ada hal positif maupun negatif. Yang saya ingin tanyakan, hal positif apa yang sudah Ibu Rika lakukan dalam proses PBM tersebut? Hal positif yang kemarin sudah saya lakukan, mencoba menerapkan video pembelajaran agar anak lebih termotivasi melihat materi yang saya sampaikan. Kemudian kita juga ada praktik menggunakan benda konkret, ya, dan juga ada kegiatan mempresentasikan hasil dari tugas mereka kepada teman-teman. Kan juga tadi sudah belajar mempresentasikan ya. Jadi berarti mental mereka agar berani tampil di depan kelas. Mungkin ada juga kegiatan yang baru yang sudah dilaksanakan. Ya, ada juga Bu, kemarin kita mencoba menerapkan mindfulness gitu. Ya, di mana kegiatan ini baru pertama kali saya lakukan. Setelah saya laksanakan kemarin, ternyata hasilnya sangat positif ya Bu. Iya. Jadi anak-anak lebih terfokus, pikirannya jadi lebih tenang, dan juga kemarin ada saya sebutkan ice breathing. Jadi setelah mereka mengerjakan tugas, saya berikan ice breathing supaya mereka lebih semangat lagi. Tadinya kan udah penat nih ngerjain tugas. Betul. Jadi happy kembali Jadi ya, happy kembali. semangat lagi. Nah, tadi sangat menarik sekali ya. Ada hal baru mindfulness yang juga ada speaking yang banyak anak-anak tunggu biasa dari speaking tersebut. Apa yang mungkin Ibu Rika harapkan ke depan yang akan dirubah agar bisa pembelajaran selanjutnya lebih baik dan lebih aktif, lebih kreatif dan juga bahagia? Yang pertama sih Bu, lebih mengupgrade diri ya, supaya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi, dan baik itu dari segi materi atau bahan ajar yang saya lakukan. Jadi bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung. Terus setiap kegiatan kita pasti kita akan mempunyai suatu rencana ke depan yang lebih baik lagi. Kira-kira rencana tindak lanjutnya untuk melanjutkan pembelajaran yang terakhir dari sini. Ya, tadi yang pertama tadi kan saya mengupgrade diri tadi itu supaya bisa mendapatkan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya juga bisa menemukan media pembelajaran yang sesuai dengan siswa yang heterogen tadi itu di kelas. Ya. Jadi siswa ketika belajar lebih termotivasi, bisa lebih aktif, kreatif, dan tentunya Bahagia itu terakhir kita. Oke, habis sekali semakin menarik nih kayaknya kalau bicara dengan Ibu Rika ya. Nah, kita tentunya tadi sudah dikatakan Ibu Rika sebagai guru yang untuk kedepannya ini selalu mengupdate segala informasi maupun media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, harapannya nih di dalam kegiatan pembelajaran tadi kan ada tahap-tahapan yang pokoknya ada pendahuluan, inti sama penutup nih. Nah, kalau di bagian pendahuluan nih, kira-kira tujuan yang akan hendak dicapai itu apa? Kira-kira kedepannya lebih bagus. lebih memperdalam kegiatan persepsi dan juga memotivasi siswa. Misalnya apresiasi kita juga motivasi siswa. Nah, dianggap itu sudah berhasil Ketika siswa mampu memusatkan perhatiannya kepada kita, jadi dia lebih termotivasi mengikuti materi yang akan kita sampaikan. Iya, tentunya dengan persepsi dia bisa menjawab pertanyaan Iya. yang ditanyakan seperti itu ya. Bagus. Di dalam pembelajaran tentu kita tidak lepas dari bentuk pendekatan. Pendekatan berdasarkan
saintifik ya, diterapkannya di situ ya. Nah, tujuannya hendak dicapai dari pendekatan tersebut. Tujuannya supaya siswa bisa untuk mengamati, bertanya, serta mengumpulkan informasi dan mengolah informasi yang telah mereka dapatkan dari proses pembelajaran. Ya, adalah tadi mempresentasikan dengan Mempresentasikan hasil pembelajaran mereka di depan. benar sekali. Mungkin ukuran keberhasilannya kalau dianggap oh ini berarti kegiatan saintifiknya sudah berhasil nih, itu ukuran keberhasilan itu bagaimana? Mungkin mampu bagaimana? Murid mampu menyampaikan informasi dari pembelajaran yang sudah mereka dapatkan tadi. Memberikan informasi kepada teman-temannya tentang materi yang sudah mereka dapatkan. Iya, dengan mungkin ke depan ya. Iya, Hampir. berani maju ke depan, berani menjelaskan dengan teman yang tidak tahu. Iya, sekali berani sudah menumbuhkan karakter untuk mandiri ya, menyampaikan pendapat bagus sekali. Nah, di dalam kegiatan itu tadi setelah kita ada pendekatan, itu tentunya tak tidak lepas daripada penilaian. Kan setiap kegiatan pasti ada penilaiannya nih. Penilaian yang otentik itu tujuan akan kita capai kan? Dengan mengamati Mengamati perilaku siswa. iya, mengamati perilaku siswa sebagai nah tingkat keberhasilan bagaimana ya biar kita tahu oh siswa ini loh udah berhasil sikapnya seperti ini loh ini baik bu Iya, jadi kita memiliki catatan perilaku siswa. Iya, jadi kan di situ kita mencatat nih perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. jadi kita bisa berobservasi nih ya Iya. oh si A nih oh ini main oh ini rajin Iya, jadi kan kita tahu mana siswa yang mendapatkan perilaku yang positif tadi. iya bagus sekali tadi alhamdulillah kegiatan sudah dilaksanakan di pendahuluan ada kegiatan inti dan juga sampai di penilaian nah kayaknya ini sudah di penghujung nih masih itu ya Barika setiap kegiatan tersebut kita tentu ya tidak terlepas daripada kegiatan refleksi dari situ bisa kita mengukur tingkat keberhasilan maupun peluang kita maupun apa yang perlu kita tingkatkan di dalam sekolah ataupun mungkin mana yang perlu kita tingkatkan. Nah, kira-kira akhir dan ujung pasca coaching nih tentunya saya ingin tahu perasaan dari kalian ya bagaimana rasanya setelah pendidikan ini melakukan kegiatan coaching. Yang saya rasakan ketika awalnya saya ditawari untuk mengikuti kegiatan coaching ini, saya berpikir coaching itu apa ya Bu? Iya. Jadi ada rasa takut dan tidak nyaman ketika akan melaksanakannya karena kan Ibu bilang kegiatan ini akan direkam. Jadi buat saya tegang gitu loh Bu. Iya. Bertanya-tanya juga ya. Iya. Namun setelah saya mendapatkan penjelasan dari Ibu, jadi membuat saya merasa nyaman mengikutinya dan juga Ibu menganggap saya ini sebagai mitra. Jadi membuat suasana jadi lebih santai. Ya, Relax seperti ya, itu ya. Jadi saya bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang saya temui dengan nyaman dan juga tenang mengutarakannya Bu. Jadi tidak ada beban gitu kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Umi yang memancing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, itu membuat saya merasa ini lebih efektif karena penyelesaiannya berdasarkan apa yang saya temukan. Iya, betul. Jadi solusinya saya yang menemukannya dari pertanyaan Bu Umi, jadi sehingga saya bisa lebih konsisten dan juga konsekuen dalam melaksanakannya. Iya, betul sih. Dan yang terpenting saya merasa lebih nyaman ketika Ibu memberikan saya suasana yang lebih rileks dan juga santai. Sampai tadi alhamdulillah ya. Berarti
setidaknya saya juga merasa bersyukur dengan ikut mitra Ibu Rika. Ternyata coaching dapat berjalan dengan lancar. Ibu Rika tidak merasa digurui, tetapi kita sebagai partner, sebagai mitra, sehingga kita bisa merasakan ada kenyamanan dan kesantuan di dalam coaching. Namun sukses ataupun tujuan kita coaching tetap tercapai. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Ibu Rika. Bapak Ibu guru hebat, inilah tadi adalah proses coaching supervisi akademik kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat yang ingin